pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 18 Februari 2022. Berita pertama untuk mengawali hari ini ialah datang dari IHSG yang ditutup terkoreksi pada penutupan perdagangan Kamis 17 Februari lalu. IHSG tertahan pada posisi 6.835,12 atau melemah 0,22% atau 15,08 poin. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di level terendah 6.790,59 hingga tertinggi ke level 6.859,71. Adapun volume saham yang diperdagangkan sebanyak 28,25 miliar lembar saham dengan turnover senilai 12 triliun rupiah. Sektor energi menjadi indeks sektoral yang terkoreksi paling dalam yakni 0,96%. Di seluruh pasar, investor asing masih terlihat melakukan aksi beli bersih dengan net buy 639,17 miliar rupiah. Investor asing terpantau paling banyak membeli saham pada PT Bank Negara Indonesia dengan net buy senilai 170,98 miliar rupiah dan saham PT Telkom Indonesia sebesar 164,4 miliar rupiah. Selain itu, saham lain yang diborong asing yakni ada saham PT Astra Agro Lestari dengan nilai beli bersih 92,38 miliar rupiah dan saham PT Bank Jago sebesar 89,91 miliar rupiah. Sebaliknya, PT Bank Rakyat Indonesia dilepas oleh asing dengan net sale mencapai 84,72 triliun rupiah, disusul oleh saham PT Bumi Research dengan net foreign sale 27,31 miliar rupiah dan saham PT Adaro Energi sebesar 19,65 miliar rupiah. Kabar dari Amerika Serikat dalam FOMC Minutes the Fed mengatakan akan secepat mungkin menaikkan suku bunga, sehingga berimbas pada imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat menjadi lebih tinggi dari instrumen sejenis di Indonesia, dan diindikasikan memicu larinya modal dari negara berkembang. Selain itu, sentimen juga datang dari NATO yang menuduh Rusia justru sedang memperbanyak jumlah pasukannya di perbatasan Ukraina, sehingga belum ada kepastian mengenai akhir ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG setelah menguat signifikan selama 2 hari, indeks harga saham gabungan melemah 0,22% ke 6.835,11 pada Kamis 17 Februari. Pelemahan IHSG terjadi di tengah aksi beli asing dengan total net buy 649,60 miliar rupiah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan menilai koreksi IHSG ini disebabkan oleh aksi profit taking. Menurut Dennis, investor masih mencermati perkembangan dari ketegangan antara Rusia dengan Ukraina pada Kamis 17 Februari. Dia memprediksi IHSG Jumat 18 Februari berpeluang menguat. Secara teknikal, candlestick membentuk doji dan bertahan di atas support Upper Bollinger Band. Hal ini mengindikasikan masih ada peluang penguatan dengan rentang yang terbatas. Menurut Dennis, pergerakan IHSG akan minim sentimen dari dalam negeri. Dari global, investor akan mencermati data klaim pengangguran Amerika Serikat serta perkembangan konflik antara Rusia dengan Ukraina. Prediksi Dennis, IHSG akan bergerak dengan support dan resisten pertama di 6.797 sampai 6.866. Kemudian, support dan resisten kedua pada level 6.759 hingga 6.897. Sementara itu, analis Kiwam Sekuritas Indonesia Abdul Aziz Setio Wibowo mengatakan secara teknikal indikator stochastic netral MACD histogram bergerak positif tapi turun dan volumenya meningkat. Jika mampu bergerak bullish, pada peluang IHSG kembali ke kisaran resisten 6.874 hingga 6.900. Tapi, jika kembali bearish,
IHSG akan bergerak ke support 6.794 hingga 6.807. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan juga melihat potensi penguatan IHSG pada akhir pekan ini, lantaran IHSG mempertahankan gap up yang terbentuk di perdagangan Rabu 16 Februari lalu. Stochastic RSI membentuk Golden Cross pada pivot level 50%. Dengan demikian, terdapat peluang rebound IHSG ke 6.850 hingga 6.860 menurut Valdi. Valdi pun merekomendasikan saham seperti ASRI, BSDE, WIKA, PTPP, dan ADHI. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia pada perdagangan Kamis lalu terpantau makin naik. Meskipun kekhawatiran akan ketegangan geopolitik Rusia dengan Ukraina mulai mereda. Pada perdagangan Kamis 17 Februari pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April 2022 di divisi COMEX New York Exchange terdongkrak 17 US dollar ke level 1,8800,5 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut melonjak 17,79 US dollar ke posisi 1.886,04 US dollar per troy ounce. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat yang biasanya berbanding terbalik dengan emas juga ikut naik ke level 95,915. Pergerakan harga emas dunia juga turun dipengaruhi ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang membebani sentimen di pasar keuangan. Dari dalam negeri, harga emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp953.000, naik Rp7.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam dibanderol Rp857.000 per gram. Nilai itu lebih tinggi Rp7.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Datang dari sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang terkoreksi pada perdagangan Kamis petang 17 Februari. Turunnya harga karena pedagang masih mempertimbangkan pembicaraan nuklir Iran yang kemungkinan akan segera terjadi kesepakatan, serta menurunnya tensi ketegangan di Ukraina. Pada perdagangan Kamis 17 Februari pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret 2022 melemah sebesar 0,91% menjadi 92,80 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2022 juga melemah 0,80% menjadi 94,05 US dollar per barel di London Eye Futures Exchange. Pada hari Rabu, Prancis menyatakan dalam beberapa hari akan dapat dihidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia. Teheran meminta negara barat untuk bersikap realistis, namun mengakui bahwa peluang terjadinya kesepakatan lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, Teheran juga mulai mengambil langkah di Asia untuk kembali ke pasar antara lain ditandai adanya pertemuan antara perusahaan minyak Iran dengan penyulingan Korea Selatan. Jika kesepakatan dengan Iran diselesaikan, dapat mengarah pada dimulainya kembali ekspor berbasis sanksi yang dapat menambah pasokan global dan akan menjadi pendingin harga minyak yang sudah memanas pada akhir-akhir ini. Oke, berita penutup kita datang dari pasar rupiah dengan resiko kembali muncul seiring geopolitik Rusia dengan Ukraina yang ternyata masih memanas. Akibatnya, rupiah berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot Kamis 17 Februari. Rupiah melemah 0,49% ke Rp14.326 per dolar Amerika Serikat. Kompak, kurs JISDOR versi Bank Indonesia juga memperlihatkan pelemahan 0,22% ke 14.301.
Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memproyeksikan pelemahan rupiah berpotensi terjadi kembali pada perdagangan Jumat 17 Februari ini. Sentimen negatif masih datang dari pejabat Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Rusia telah menambah kekuatan sebanyak 7.000 tentara di perbatasan Ukraina. Dampak yang ditimbulkan dari geopolitik tersebut adalah munculnya risk off. Sedangkan kondisi dolar Amerika Serikat dan yen yang dijadikan sebagai safe haven kini tercatat membukukan penguatan. Lukman Leong, seorang analis DC Futures, mengatakan hubungan Rusia dengan Ukraina menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan. Terjadi risk aversion di bursa global. Rupiah jadi cenderung melemah, menurut Lukman. Joshua memproyeksikan rentan rupiah di kisaran Rp14.280 hingga Rp14.350. Sementara Lukman memprediksi rupiah hari ini bergerak di rentan Rp14.300 hingga Rp14.400. Berita tersebut menjadi berita penutup pada pagi hari ini. Saya Gedia Srenandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.